Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk, yaitu sebuah proyektor biled dengan brand Master hujan. Saya nggak tahu ini apakah dia bisa menembus hujan dengan bagus apa tidaknya, karena ini hanya satu warna putih, bukan tiga warna atau all weather. Tapi walaupun warna putih itu sekarang sudah banyak ya, untuk biled-biled yang sinar cuma satu warna putih bisa menembus kondisi hujan dengan baik. Harganya di 600.000 untuk satu piece-nya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Di sini ada proyektor biled dengan brand Master dan 24 volt. Jadi ini khusus di mobil truk atau mobil bus atau di mobil-mobil yang menggunakan voltase 24 volt DC ya. Jadi di mobil truk, di bus ini khususnya. Biasanya saya review yang 12 volt DC ya, yang biasanya itu bisa bekerja di tegangan 9 sampai 16 volt DC. Jadi untuk proyektor biled tersebut yang 9 atau 12 volt DC itu nggak bisa digunakan di mobil yang menggunakan voltase 24 volt DC atau di mobil truk ataupun yang di bus. Nah, ini ada proyektor biled khususnya yang bisa langsung PNP tanpa penambahan step up ya. Jadi kalau kalian yang ingin menggunakannya di mobil truk atau di bus, ini cocok atau bisa dijadikan alternatif yang bagus untuk proyektor bilednya. Di dalam dusnya sudah ada sepasang ya, untuk lensanya 3 inci, kemudian powernya di 75 watt. Untuk packagingnya dia pakai dua layers. Dalam dusnya ada dua piece proyektor biled Master 24 volt DC ya. Dan untuk pemasangannya tentu saja PNP, ada drag socket belakangnya, kemudian kelengkapan lainnya ada karetnya, ring socket H4, HB3, HB4, H7, jadi bisa pasang PNP, ada sepasang di sini. Untuk murnya sudah ada di bagian drag socket bilednya. Kalau saya perhatikan di sini, ini mengingatkan saya sama proyektor biled Pionic ya, atau Pinic yang pernah saya review pada video sebelumnya. Nah, ini mirip sih, desainnya sangat mirip sekali dengan bingkai lensa warna ungu. Kemudian dari desain di body heatsinknya, kemudian dia sudah dilengkapi dengan drag socket belakang. Ada 4 kabel untuk input kabelnya, merah, biru, dan 2 kuning. Untuk merah ini positif low beam, biru ini negatif low beamnya, dan 2 kabel kuning ini untuk pembuka solenoid atau high beamnya yang positif negatif bisa di random. Nah, bedanya apa sih biled 24 volt DC dengan 12 volt DC? Biasanya perbedaannya hanya di bagian solenoidnya saja di sini. Ini tertulis 24 volt ya. Jadi kalau solenoidnya dikasih 12 volt DC, maka solenoidnya itu nggak narik atau nggak kuat untuk narik lempengan solenoidnya. Jadi harus pakai tegangan 24 volt DC. Kalau di low beam atau di drivernya, mungkin ini bisa ya. Kalau di drivernya itu biasanya di 9 sampai di 36 volt DC. Jadi sebenarnya bisa ya di baterai aki 12 volt DC. Namun yang bisanya di solenoid atau pembuka high beamnya harus khusus di tegangan 24 volt. Tapi kalau kalian ingin pasang di mobil atau di motor yang menggunakan baterai aki 12 volt DC, tetap bisa digunakan dengan solenoid seperti ini. Paling nanti high beamnya nggak terbuka secara maksimal, jadi harus tambahin step up. Sebenarnya ini khusus yang 24 volt DC. Kalau kualitasnya di sini saya lihat standar ya. Dari pengecatannya dan potongan-potongan heatsink mirip sama Pionic yang pernah saya review pada video sebelumnya ya, pakai lensa 3 inci blue lens. Kemudian untuk emitter chipsnya di sini pakai yang CSP 3570 ya mungkin ya. Nanti kita coba bongkar ya, kita coba lihat isi di dalamnya. Drivernya internal di dalam, kemudian dia pakai double reflector dan double emitter. Untuk dimensinya di sini untuk bokong belakang nggak bisa dilepas pasang ya, ini bisa kalian lihat. Dia sudah nyatu ke bodi bilednya, jadi nggak bisa dilepas pasang bokong belakangnya. Panjang dari ujung lensa ke ujung drag socket, panjang dari lensa ke ujung drag socket itu di 15,9 cm ya, hampir 16 cm. Kemudian kalau ingin perhitungkan di ruangan headlamp, itu ukurnya di bagian ini ke ujung lensanya. Ini di 13,2 cm. 13,1 sampai 13,2 cm. Lalu untuk lebar seluruhnya, untuk lebar itu di 10,5 cm. Lalu untuk tinggi di 7,5 cm, hampir 7,5 cm. Lensanya dia pakai 3 inci dengan lensa blue lens ya. Oke, jadi di sini saya penasaran ingin lihat drivernya, kemudian chips emitter yang digunakan.
lalu sistem double reflector dan double emitter. Proyektor billetnya sudah saya bongkar ya, seperti ini. Pertama kita coba lihat di bagian lensanya. Dia pakai lensa 3 inci blue lens dengan bingkai warna ungu seperti ini. Kemudian di bagian cover bawahnya atau penutup bawahnya, di sini ada tulisan Rain Master, Master hujan ya. Di sini ada tulisan China. Lalu untuk di bagian bol atas atau bol utamanya dia pakai yang standar punya ya. Dan dia menggunakan double reflektor juga double emitter. Ini untuk reflektor bagian kedua atau yang di bawahnya, sama yang di bagian atas ya, standar. Kita coba lihat di bagian emitter LED-nya. Untuk emitter utamanya dia pakai 3570 ya, 3575 atau 3570, 6 core untuk utamanya. Kemudian untuk yang kedua atau di bagian bawah dia pakai yang 3570 3 core ya. Di sini ada sensor NTC-nya juga. Drivernya dia standar di sini. Solenoid-nya dia pakai bagus punya di sini. Cut off-nya flat. Lalu untuk di kipasnya dia keluarnya ditarik ke bawah seperti ini ya. Cuman agak susah untuk nariknya karena kehalang di bagian kabel-kabelnya. Dia pakai kipas yang ukuran 4 cm. 12 volt 0,07 ampere. Jadi di sini solenoidnya yang pakai 24 volt. Untuk pakai 12 volt ini bisa tapi nggak narik. Kalau kita pakaikan voltase 12 volt itu nariknya cuma setengah. Biasanya segini atau ya nggak full lah segini. Harusnya fullnya segini kan. Tapi nanti kalau pakai tegangan 12 volt ya segini nggak terlalu kuat narik ya karena tegangannya kurang. Tapi tetap bisa ya kita atasi dengan penggunaan step up. Namun khususnya ini 24 volt di mobil truk dan di mobil bus ya. Oke, di sini kita sudah lihat untuk emitter chips utama, kemudian emitter chips keduanya, drivernya, bolnya, solenoidnya. Sekarang kita coba lihat untuk powernya. Nah, di sini biasanya kalau untuk ukur power pada lampu-lampu kendaraan yang sering saya coba review, itu menggunakan power supply 12 volt DC karena ini khusus 24 volt DC. Makanya saya pakai yang seperti ini. Ini ada baterai aki 12 volt DC yang 7,5 ampere. Baterai aki 12 volt DC ya. Tapi di sini saya pakai step up dan sudah saya naikkan tegangannya menjadi 24, sekian volt ya, 24,5 volt. Jadi saya coba ukur untuk power pada proyektor billet yang 24 volt dari Rain Master ini menggunakan baterai aki 12 volt DC dengan step up yang tegangan outputnya menjadi 24 volt DC. Untuk input kabelnya dia standar ya, sama seperti yang 12 volt DC, jadi nggak ada bedanya. Merah untuk positif low beam, biru untuk negatif low beam, kemudian kabel kuning dua ini untuk solenoid atau membuka high beam yang positif negatifnya bisa di random. Nah, sekarang kita coba lihat untuk start awal di mode low beamnya dulu. Oke, start awal di mode low beam itu dapatnya di 70 watt ya startnya. 70 watt di low beam. Kemudian untuk di mode high beamnya di 77 watt. Jadi untuk di low beam 69 70 watt ya startnya. Kemudian high beamnya di 77 watt. Maaf agak kurang kelihatan di sini ya. Tapi kalau di sini saya lihat ya, startnya di mode low beam itu di 70 watt, di mode high beam di 77 watt. Sekarang low beam sudah 69, 68, high beamnya di 77 watt. Nah, kalau misalnya kita gunakan baterai aki 12 volt DC untuk menyalakannya, sebenarnya bisa ini saya coba ubah ke 12 volt ya. Oke, jadi di sini saya sudah ubah untuk outputnya 12,8 volt ya. Kita coba lihat di low beamnya. Nah, dia tetap akan nyala. Untuk powernya tetap sama seperti yang gunakan voltase 24 tadi ya, di 70 watt untuk startnya. Namun untuk di mode high beam, nah di mode high beam hanya naiknya cuma di 1 sampai 2 watt ya. Di sini kita bisa lihat low beamnya itu di 71 sekarang low beam.
Kalau high beam di 73, jadi naiknya cuma 2 watt. Nah, dia nggak bisa membuka benggol solenoidnya sepenuhnya ya, pakai yang tegangan 12 volt. Tadi pakai 24 volt DC dia keras ya suara solenoidnya. Ini bisa kalian lihat, dia hanya turun segitu saja ya. Nah, ini cuma turun segitu, seperti ini turunnya. Pakai baterai aki 12 volt atau tegangan 12 volt ya. Sekarang saya coba rubah lagi ke 24 volt ya. Oke, jadi ini saya sudah ubah tegangannya output ke 24 volt ya nih. 24 volt. Kalau pakai 24 volt, powernya 68 watt. Tadi yang 12 volt 70 watt ya. Tapi intinya sama sih powernya. Kalau pakai tegangan 24 volt untuk nyalakan solenoidnya baru dia kebuka full. Dari suaranya sudah ketahuan ya nih. Tadi pakai 12 volt dia suaranya kecil sekali, nggak kuat tegangannya untuk nyalakan solenoidnya. Nah, ini baru solenoidnya bisa kebuka dengan full ya. Tadi kan kalau pakai yang 12 volt kan nggak full ya bukanya nih. Ini baru full. Nah, kalau misalnya di bagian low beam dia bisa pakai 12 volt, tapi bagian high beam untuk nyalakan solenoid wajib pakai 24 volt. Powernya sekarang sudah di 66 watt di mode low beam. Kemudian di mode high beam di 74 watt. Di sini saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih ya. Kita coba lihat power stabil pada proyektor biled ini berapa watt. Oke, jadi ini sudah nyala selama 30 menit lebih ya. Untuk power stabil di mode low beam 59 watt. Yang startnya tadi di 70 watt. Jadi turunnya itu lebih dari 10 ya, 10 sampai 11 watt ya. 70 watt startnya stabil di angka 58, kadang 59. Ini bisa kita anggap di 59 watt untuk di mode low beam. Untuk mode high beamnya di 77 watt ya startnya. Untuk di stabilnya 66 watt. Meskipun turunnya cukup jauh ya dari 70 ke 59 watt, tapi yang perlu diperhatikan itu nilai stabilnya. Stabilnya cukup tinggi di sini, hampir menyentuh angka 60 watt yaitu di 59 watt stabilnya. Sekarang kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Oke, di sini untuk panasnya 60, 63, 67. Untuk di ballnya tentu saja nggak panas ya, hanya di 30-an derajat Celcius. 67. Masih di angka 67 ya, 66. 64, 61 di bagian bawahnya. 60-an derajat Celcius. Mentok-mentoknya di angka 67 derajat Celcius. Untuk power stabil di angka 59 watt, 58, sekian watt masih bisa dianggap 59 watt. Itu tergolong cukup bagus ya untuk 67 derajat Celcius dengan power setinggi ini, hampir 60 watt stabilnya. Walaupun power startnya itu di 70 watt turun ke 59 watt, 11 watt ya untuk turunnya 10 sampai 11 watt, tapi yang penting itu di power stabilnya. Stabilnya lebih di angka 50 watt ya, 59 watt. Oke, setelah saya dapati untuk hasil dari proyektor biled Rainmaster 24 volt DC ini, powernya start di 70 watt, stabil di angka 59 watt. Meskipun lebih dari 10 watt untuk turunnya, atau dari start ke stabil itu lebih dari 10 watt. Tapi yang perlu diperhatikan nilai stabilnya masih di angka atau di atas 50 watt, hampir 60 watt untuk stabilnya. 66 watt atau 65 watt untuk di mode high beamnya. Panasnya juga tergolong cukup bagus di 67 derajat Celcius. Kemudian kalau dari kualitas dia standar, nggak terlalu bagus juga nggak terlalu jelek ya kualitasnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil lux pada proyektor biled Rainmaster 24 volt DC ini, dan kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Simak terus video ini, kita coba lihat hasil dari proyektor biled Rainmaster 24 volt DC untuk di mobil truk, bus, atau yang menggunakan aki tegangan 24 volt DC. Oke, hasil dari proyektor biled Rainmaster 24 volt DC nya seperti ini ya. Untuk di mode low beam di sini cut off nya
lumayan cukup rapi ya. Meskipun di bagian sini ada garis yang keluar ya, tapi masih tergolong rapi. Garis birunya kontras dari ujung ke ujung, dan di titik tengahnya ini dia lebih kemerahan, efek dari emitter chips keduanya. Kalau untuk foregroundnya dia standar, tinggi atas bawah standar, lebar kiri kanan dia bagus, lebar ya, dan rapi cahayanya di sini tergolong rapi ya. Warna temperaturnya sedikit agak ke kuning ya kalau saya perhatikan di sini. Untuk di mode high beam, bukan high beam, tingginya standar biasa-biasa saja, tapi kalau lebar dia cukup lebar ya. Dan di sini ada efek kuningnya, ini bisa kalian perhatikan, efek cahaya kuning ya. Titik tengahnya fokus dan padat ya. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini. Ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di mode low beamnya. Untuk di cut off-nya masih tergolong rapi ya, meskipun di sini ada garis yang keluar. Di bagian tengahnya dia kemerahan ya. Namun ini karena disorot 5 meter ya, semakin jauh dia akan semakin tajam cut off-nya. Kita coba ukur di cahaya bagian tepinya ya. Cahaya bagian tepinya ini tergolong tinggi ya, di 1400. Dari 992 sampai 1500. Oke, 1400, 1000 sampai 1400 lah. Kita coba di bagian bawahnya. Lumayan ya, di 700 sampai 1100. Hasil lux di bagian tepi dan bawah ini sangat bagus, tergolong tinggi untuk hasil lux di bagian tepi dan bawahnya. Oke, ini belum ke titik fokus ya, sudah mencapai 4000 lux. 5000, 5200, oke, 5700 ya, 5800, mencapai 5800 lux. Kita coba cari ke pengukuran maksimal 5800 lux untuk di mode low beamnya, luar biasa ya, cukup tinggi untuk hasil lux di mode low beam. Bagian tepi dan bawah juga bagus hasil luxnya. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor biled Rainmaster 24 volt DC nya ini di mode low beam tergolong cukup tinggi hasilnya. Dan ini tentu saja bagus ya, 5836 lux di mode low beam. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Untuk bukan high beam, dia sebenarnya lebar ya, ini bisa kalian perhatikan dari sini ke sini bukannya. Tapi kalau untuk tinggi dari sini ke sini nih, standar untuk tingginya, tapi kalau untuk lebar bagus. Tadi di mode low beam 5800, kita coba di mode high beam langsung ke pengukuran maksimalnya ya. Oke, 6000 tembus mencapai 6000 lux ya di mode high beamnya. Maksimal yang saya dapatkan untuk di mode high beam pada proyektor biled Rainmaster 24 volt ini di 6493 lux, luar biasa. Ini tinggi ya untuk hasil luxnya. Untuk hasil lux yang saya dapat di sini tentu saja worth it sih. 5800 di mode low beam dan 6400 di mode high beamnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor biled Rainmaster 24 voltnya seperti ini. Untuk warna temperaturnya, kalau saya perhatikan untuk warna temperaturnya dia sedikit lebih ke kuning ya. Jadi kalau misalnya ini dibilang Rainmaster ya masuklah hasilnya. Karena untuk color temperaturnya atau Kelvinnya dia lebih ke warna kuning, seperti di 5800 sampai 5700 Kelvin. Ini bisa kalian perhatikan sendiri. Di mode low beamnya hasil rapinya di sini rapi ya, outputnya rapi. Kalian bisa perhatikan nggak ada cahaya yang over di bagian tengah, dari ujung ke ujung rapi ya. Ini bisa kalian perhatikan, meskipun di bagian ujung sini dia agak redup ya, tapi ini sudah tergolong rapi ya untuk hasil outputnya. Katanya tadi kalau dilihat di dinding dia agak tebal, namun semakin jauh sorotannya akan semakin tajam ya.
garis birunya juga terlihat kontras di sini. Fairgroundnya tinggi atas bawah di sini standar, tinggi atas bawahnya standar. Kemudian di mode high beam. Nah, mode high beamnya ini lebar loh, bukan. Kalau untuk tinggi dia standar ya, tingginya dia standar, tapi kalau untuk lebar dia bagus. Jauh sorotan di mode high beam bisa kalian perhatikan sendiri. Ini saya coba rendahin, dan jarak dari tanah proyektor billiard ini saya buat di 60 cm. Cutoff-nya bisa kalian perhatikan ya, garis birunya kontras dan tajam terlihat. Walaupun tadi di dinding dia agak tebal dan ada garis yang keluar, tapi kalau sudah disorot ke jalan seperti ini bisa kalian perhatikan tajam dan rapi ya. Hasil outputnya ini terang loh. 5800 untuk di mode low beam dan 6400 di mode high beam. Low beamnya seperti ini pada saat high beam. Lebarnya bagus ya, lebarnya cukup lebar, tapi kalau untuk tinggi dia standar ya. Namun masih bisa diandalkan lah untuk tinggi high beamnya. Lebarnya bagus ya. Jauh sorotan di mode high beam seperti ini sampai ke ujung jalan sana ya. Kalau untuk low beamnya juga sampai ya, sampai ke sana. High beam juga sampai. Ini bisa kalian perhatikan terang dari proyektor billiard Trendmaster 24 voltnya. Cocok buat kalian yang pengen pasang di mobil truk atau di bus yang 24 volt DC langsung PNP tanpa penambahan step up ataupun penambahan lainnya. Langsung PNP karena sudah support ke tegangan 24 volt DC. Kalau ingin pasang di mobil yang 12 volt DC atau di motor 12 volt DC juga bisa ya. Cuman untuk high beamnya atau solenoidnya kita tambahin step up ya. Kita pakai step up 24 volt baru dia bisa kebuka full. Kalau tidak nanti bukanya seperti ini. Tadi saya coba perhatikan dan coba nyalakan 12 volt. Bukanya cuma segini, setengah saja sih. Kalau fullnya kan segini. Namun tetap bisa ya dipasang ke 12 volt DC. Harganya di 600 ribuan pada saat pengambilan video ini. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Kesimpulannya ini cocok buat di mobil truk atau di bus atau di mobil yang menggunakan tegangan aki 24 volt DC tanpa penambahan step up atau penambahan lainnya. Tinggal PNP seperti proyektor billiard lainnya. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review untuk proyektor billiard Trendmaster 24 volt ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif. Saya mau untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.